Sidang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama sekarang berdiri, kita mulakan kebaktian kita untuk minggu ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh, kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Puji-pujian karena Tuhan layak ditinggikan. Every praise to our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Come on, sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Oh, God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, God my Savior, God my deliverer. Yes He is, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Haleluya. Setiap pujian kami Tuhan, kami mau persembahkan kepada
mengucap syukur dalam segala perkara ya Bapa. Tuhan sudah sediakan bagi kami. Haleluya Yesus. Dengan apaku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apaku membalas cintamu. Oh Yesusku,
Shalom, jemaat Tuhan. Jadi kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat beribadah pada minggu ini, ya. Jadi sekarang adalah masa untuk firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi atas pimpinanmu dan penyertaan-Mu, khususnya sepanjang minggu lalu. Dan saat ini kami berada di sini untuk beribadah bersama-sama. Dan kami percaya ini semua adalah berkat anugerah Tuhan sendiri. Oleh Tuhan kami berdoa supaya saat pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan memimpin. Bukan saja hamba-Mu yang menyampaikan, tapi semua kami yang mendengar. Berbicaralah Tuhan dengan bahasa dan pengertian kami masing-masing. Dan berbicaralah menurut keperluan kami masing-masing. Supaya firman Tuhan ini benar-benar sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi kami, walaupun keperluan kami berbeza-beza. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami sudah siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, khotbah kita, tema kita minggu ini adalah keindahan hidup yang dipulihkan. Ya, dan ini kita akan dasarkan kepada Roma pasal 8 ayat 1 hingga 11, ya. Tapi sebelum saya teruskan, saya mau kita mengimbas sedikit tentang khotbah minggu lalu karena ini berkesinambungan, ya. Nah, dalam khotbah minggu lalu kita sudah melihat pergumulan Rasul Paulus dalam dua perkara terutamanya, yaitu pergumulannya dengan dosa, yaitu kedagingan, dan kerinduannya, keinginannya untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi dalam bab seterusnya ini, ya, dalam bab 8 ini, Rasul Paulus telah menyediakan beberapa lagi penyelesaian tentang pergumulannya itu. Dan dalam penyelesaian ini, kita juga belajar bahwa ada banyak sebenarnya keindahan atau manfaat apabila kita telah mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Jadi persoalan terbesar yang kita ingin lihat dalam khotbah minggu ini adalah apakah artinya memiliki kehidupan yang telah dipulihkan. Terutama dalam mengingat, dalam melihat pergumulan kita dengan kedagingan kita dan sebagainya, ya. Nah, keindahan atau manfaat yang pertama adalah sebenarnya bagi kita yang telah memiliki kehidupan yang telah dipulihkan di hadapan Tuhan atau hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan adalah yang pertama, tidak ada lagi penghukuman, ya. Apa maksudnya tidak ada penghukuman lagi? Nah, dalam Roma pasal 8 1 hingga 2 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, tidak ada penghukuman lagi. Tapi saya percaya ini masih satu persoalan untuk kita mau tahu lebih dalam lagi. Karena ada soalan menyusul selepas itu. Adakah ini bermakna bahwa kita tidak berdosa lagi? Ya, atau kita berdosa tetapi tidak diambil kira lagi? Ya, adakah begitu? Nah, sebenarnya bukan begitu. Karena pertama, kita memang masih berdosa lagi, ya, dan dosa kita bukan tidak diambil kira, dosa tetap dosa. Tetapi bagaimana dengan tidak ada lagi penghukuman ini? Karena sekarang apabila kita telah memiliki Kristus dalam hidup kita, apabila kita telah mengalami perhubungan di dalam Kristus yang dipulihkan karena kita sudah ditebus olehnya, kita ada pembela. Ya, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga 2 mengatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa.
Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi dalam ayat ini ada dua perkataan yang penting, yaitu pengantara dan juga pendamaian. Ya, kita akan lihat dulu pengantara. Nah, dalam bahasa Inggris pengantara ini disebut juga sebagai advocate, ya. Advocate. Sebenarnya kalau diterjemahkan betul-betul dalam bahasa Malaysia, ini maksudnya pembela. Ya, pembela. Karena ini adalah bahasa penghakiman. Ya. Jadi apakah maksudnya advocate, pengantara di sini, pembela di sini? Itu berarti sekarang apabila kita didakwah, ya, karena di dalam sebuah mahkamah ada 4 yang terlibat, yang sangat penting. Yaitu yang pertama hakim, yang kedua adalah pendakwah, dan yang ketiga adalah pembela, dan yang keempat adalah yang tertuduh. Posisi kita adalah yang tertuduh, dan Yesus adalah pembela kita. Kenapa Dia pembela kita? Karena Dia yang sekarang menebus kita. Dia sekarang adalah pemilik kita. Dan pendakwa ini adalah dalam situasi kita hari ini tidak lain tidak bukan si iblis. Ya, dia menuduh kita. Apalagi kalau kita tahu kita telah jatuh dalam dosa. Maka iblis pun mengatakan, kau berdosa. Alah, kau ini hipokrit, melayani begini-begini tapi berdosa juga, buat dosa juga dan sebagainya, dan macam-macam. Sehingga ada orang yang mengatakan saya tidak layak. Sehingga ada orang yang tidak mampu bangkit lagi. Sehingga ada orang yang mengatakan alang-alang menyelup pakasam, dia bilang. Biarlah sampai ke pengkal lengan, dia bilang. Yaitu peribahasa pepatah Melayu, ya. Kenapa? Karena mereka tidak tahan dengan tuduhan-tuduhan yang terus-menerus dilemparkan di dalam hati dan pemikiran kita. Ya, mereka lupa bahwa ada seorang pembela yang juga membela kita di hadapan Tuhan. Pembelaannya berasaskan kepada iman kita, di mana kita mengakui kita ini orang berdosa. Kita mengakui kita ini tidak mampu untuk melawan atau mengalahkan dosa atau maut. Karena itu kita bersandar kepada Kristus, kemenangan yang ada di dalam Kristus. Atas poin inilah, atas dasar inilah, iman ini yang dijadikan oleh Tuhan sebagai pembela kita di hadapan Tuhan. Iblis boleh menuduh, tapi Yesus mengatakan betul. Tetapi saya telah menebus dia. Penghukuman yang harus dia terima saya telah ambil, saya telah tanggung. Dan apa-apa tentang dia sekarang adalah urusan saya. Nah, seperti itu. Ya, kira-kira begitulah. Kalaulah kita dapat menyaksikan perdebatan itu, ya. Jadi karena inilah, ya, karena inilah kita sebenarnya bukan tidak sepatutnya mengalami penghukuman atas dosa kita, tapi karena Yesus yang telah menanggung hukuman itu bagi pihak kita. Yang penting kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Kemudian perkataan yang kedua dalam petikan 1 Yohanes tadi adalah tentang pendamaian. Ya, pendamaian ini sebenarnya merujuk kepada penebusan Yesus yang telah membereskan atau menyelesaikan, mengamankan hati Tuhan, murka Allah, sehingga kita didamaikan dengan Dia. Dulu kita seteru dengan Allah, kita musuh, kita lawan, ya.
Tetapi karena Yesus telah menanggung semua dosa kita di kayu salib, ini telah menjadi satu cara untuk meredahkan atau menghapuskan murka Allah terhadap kita, sehingga kita sekarang didamaikan dengan Allah. Dan inilah yang dimaksudkan dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Jadi dalam hal ini, penebusan Yesus ini menjadi sesuatu yang menyebabkan kita tidak melalui penghukuman yang sepatutnya. Karena Allah telah mendengar apa yang Yesus telah lakukan untuk kita, dan juga tahu apa yang telah kita buat keputusan ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita. Jadi dalam hal ini kita harus sadar bahwa dalam kita berdosa, janganlah kita sampai tidak dapat bangkit. Bukanlah berarti kita mengambil mengambil sikap atau mengambil kesempatan, rupanya boleh juga berdosa terus menerus karena ada pembela dan sebagainya. Karena itu bukanlah satu tindakan yang benar. Itu bukanlah satu tindakan yang benar dan yang berkenan kepada Allah. Sepatutnya kita harus bersyukur dan merendahkan diri dan mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan semua yang Tuhan lakukan ini. Karena apa? Semua ini merupakan anugerah Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat 3 mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Maksudnya di sini adalah Allah tahu kita tidak mampu mengatasi dosa ini walau dengan apa cara sekalipun. Karena itulah Dia mengutus anaknya Yesus dalam bentuk daging. Maksudnya di sini dalam bentuk seperti kita, manusia. Dan dalam kemanusiaannya Yesus telah memenangi perseteruan dengan maut, dengan iblis tanpa berdosa. Itulah sebabnya apabila Dia mati, Dia bangkit balik. Kenapa? Sebab tidak ada satu sebab apapun untuk iblis atau kuasa maut untuk menahan Dia di alam kematian. Karena walau sebesar zarah sekalipun tidak ada dosa di dalam Yesus. Yang ada hanyalah bebas, bersih daripada dosa. Dan karena itulah Dia tidak terikat dengan dosa, dan seperti mana yang direncanakan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Jadi ini Dia lakukan semata-mata untuk menyediakan jalan penyelesaian kepada kuasa maut ini, supaya setiap orang yang percaya dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat sekarang memiliki kehidupan berkemenangan ini, kehidupan kekal ini. Jadi kita harus sadar ini bukan hasil usaha kita. Peranan kita hanyalah percaya pada pekerjaan penyelamatan di dalam Kristus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 10 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau kita hidup di dalamnya, di dalam anugerah ini. Itulah sebabnya saya mengatakan tadi, walaupun kita ada pembela, jangan ambil kesempatan, sebab bukan itu yang dikehendaki oleh Allah.
Dia mau kita hidup di dalamnya, maksudnya apa yang telah dipersiapkan oleh Allah ini untuk kita. Kita sepatutnya hidup di dalam itu. Karena kalau tidak, sama juga, ya, kita juga mungkin tidak akan dapat menikmati sepenuhnya keindahan, manfaat hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi penting sekali untuk kita hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, sesuai dengan iman yang telah kita pegang, yang telah kita percaya, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Kemudian keindahan yang kedua adalah hidup dalam kebenaran Allah. Ya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan hidup dalam kebenaran Allah ini adalah kebenaran Allah itu bermaksud kita hidup dalam Allah yang benar, di dalam Allah yang benar, sehingga kita dianggap atau dilihat benar. Sekali lagi, ini bukan karena kita secara manusia sudah benar-benar tidak berdosa lagi sehingga kita dilihat benar. Tapi kita dilihat benar karena kita hidup di dalam Allah yang benar. Namun bagaimana ini boleh berlaku? Ya, ini berlaku apabila kita hidup menurut Roh Kudus. Dalam Roma pasal 8 ayat 5 hingga 6 mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi ini jelas sekali bahwa ini hanya terjadi apabila kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Apabila kita hidup di dalam roh, maka kita juga lebih kepada keinginan roh, yaitu sentiasa mau memelihara satu hubungan yang damai dengan Allah, yang sentiasa mau membina satu hubungan yang berkenan kepada Allah dan malah sesama kita. Dan bukannya keinginan-keinginan daging yang memang semua kita tahu selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi dalam hal ini, apabila kita hidup menurut Roh Kudus, ya, Roh itu sendiri yang akan memimpin kita pada kehidupan yang berkenan kepada Allah di dalam kehidupan kita yang sepatutnya sebagai orang percaya. Selain daripada itu, ya, kita juga hidup di dalam kebenaran Allah karena Roh yang diam di dalam kita. Ya. Dalam Roma pasal 8 ayat 9 mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kita perhatikan bahwa sebagai lanjutan daripada perkara di atas, kita mungkin bertanya, lalu bagaimana kita hidup dalam pimpinan roh dan bukannya kedagingan? Ya, so persyaratan untuk hidup dalam kebenaran Allah ini haruslah kita dipimpin oleh roh. Persoalannya bagaimana? Ya. Nah, dalam Roma pasal 8 ayat 9 yang baru kita baca sebentar tadi menjelaskan bahwa orang yang telah memiliki kehidupan yang telah dipulihkan dengan Tuhan sebenarnya telah memiliki roh Allah, dan roh Allah itu yaitu dalam Kristus sebenarnya telah diam atau tinggal di dalam hidup mereka. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita hanya perlu mengaktifkan kekuasaan Allah itu di dalam hidup kita. Dengan cara bagaimana? Dengan membiarkan Dia memimpin hidup kita. Dan sebagai langkah praktikal untuk ini boleh terjadi adalah kita boleh membina persekutuan yang erat dengan Tuhan
melalui doa kita, melalui renungan pribadi kita, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari dengan setia. Kalau kita lakukan, ya ada banyak cara sebenarnya, tapi saya menyebutkan 3 ya yang paling praktikal. Saya pikir kita semua boleh buat. Kalau kita lakukan sekurang-kurangnya 3 langkah praktis ini, ya saya percaya kita akan dapat membina satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan bila kita membina satu hubungan yang erat dengan Tuhan, ini tanpa kita paksa diri kita pun, tanpa kita sadar semuanya terjadi pun, Tuhan akan mula aktif dan Dia yang akan mula menonjol dalam hidup kita. Dan inilah yang dimaksudkan saat itu kita hidup menurut Roh Kudus, dan inilah yang memastikan kita hidup di dalam kebenaran Allah. Jadi kita melihat bagaimana indahnya apabila kita memiliki kehidupan yang telah dipulihkan di hadapan Tuhan, apabila kita hidup dalam kebenaran Allah. Kemudian keindahan yang ketiga, ya, apabila kita telah mengalami pemulihan atau hidup yang telah dipulihkan dengan Tuhan adalah kita juga memiliki kebangkitan dan hidup. Dan inilah yang saya pikir kemuncak kepada perhubungan yang telah pulih antara kita dengan Tuhan. Ya, mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena kita hidup karena kebenaran itu sendiri. Ya, kita hidup, maksudnya hidup yang kekal. Ya, apabila saya bercakap tentang hidup sekarang ini, itu bercakap tentang kehidupan kekal. Ya, kita memiliki kehidupan kekal itu karena kebenaran. Ya, saya akan jelaskan, tapi kita baca dulu dalam Roma pasal 8 ayat 10. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi ini dengan jelas memberitahu kita bahwa saat Kristus di dalam hidup kita, kuasa kehidupan yang ada padanya juga akan berkuasa atas kita. Ya, dalam arti kata yang lain, kita juga memiliki kehidupan tersebut. Harus diingat, Yesus telah memiliki kehidupan yang kekal karena Dia telah mengalahkan kematian. Jadi saat kita memiliki dan itu terjadi karena Dia adalah orang yang benar. Ya, waktu Dia sebagai manusia, Dia langsung tidak dicamari oleh dosa. Dan karena itulah kuasa dosa langsung tidak dapat mengapa-apakan Dia. Karena tidak ada jalan, tidak ada sebab, tidak ada alasan untuk kuasa maut coba menggagalkan kebangkitan Yesus. Ya, karena tidak ada walau sebesar zarah pun dosa dalam kemanusiaan Yesus. Semuanya benar di hadapan Tuhan. Jadi karena kebenaran inilah Dia telah memiliki hidup. Dan hidup inilah yang ada pada kita saat kita memiliki Kristus. Karena kita pun memiliki kebenaran itu yang ada di dalam Kristus. Dan itulah sebabnya walaupun memang kita akan mengalami kematian juga, ya, itu tidak dapat dielakkan. Karena apa? Tubuh kita, jasmani ini adalah tubuh yang memang tidak bersifat kekal, ya, dan karena itu dia harus mati untuk digantikan dengan tubuh yang kekal, ya, untuk digantikan dengan tubuh yang kekal, dan disitulah kehidupan kekal itu kita akan nikmati. Selain daripada itu, bukan saja kita hidup kekal karena kebenaran yang ada di dalam Kristus, tapi juga kita melihat kita bangkit, ya, kita dibangkitkan daripada kematian nanti karena Yesus juga sudah bangkit. Dalam Roma pasal 8 ayat 11,
Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi jelas sekali di sini bahwa benar kita hidup karena itu sudah dibuktikan melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Karena Dia yang membangkitkan Yesus yang sekarang ada di dalam kita juga akan turut membangkitkan kita. Jadi itulah sebabnya mengapa kita juga turut sama memiliki kebangkitan dan hidup saat kita telah mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ingat, sepanjang kita bercakap tentang pemulihan ini dalam khotbah-khotbah minggu lalu, asasnya adalah pemulihan ini terjadi karena kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Itu saja. Ya. Dan karena itu, apapun manfaat, apapun berkat rohani daripada tindakan kita itu adalah sesuatu yang akan kita terima. Karena semuanya yang ada di dalam Kristus sekarang juga ada di dalam kita. Jadi sebagai kesimpulan, perhatikan ini. Allah telah menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk kita, supaya kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dia memberikan Kristus untuk menanggung dosa kita. Dia mencurahkan Roh Kudus supaya Dia berdiam dan memimpin kita kepada seluruh memberitahu kita tentang hal-hal kebenaran. Dan Dia juga telah memberikan firman-Nya untuk memimpin kita dan mendidik kita kepada seluruh kebenaran. Persoalannya adalah, apakah respon kita? Adakah kita semakin rindu untuk hidup baginya? Untuk menikmati keindahan hidup yang telah dipulihkan ini. Sepatutnya begitu. Karena menyedihkan, ramai orang hari ini telah memiliki Kristus. Atau dalam bahasa yang selalu kita dengar, telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat. Tapi satu persoalan besar, karena di dalam kehidupan seharian mereka, ya, kita tidak dapat melihat, ya, bukan kita menghakimi, tapi kita tidak dapat melihat suatu kehidupan yang nyata mengenai kehadiran Tuhan atau kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Mungkin Kristus ada dalam hidup mereka, tapi seperti dalam poin-poin yang sebelum ini, mereka belum mengaktifkan. Karena mereka yang lebih menguasai hidup mereka berbanding Kristus atau Roh menguasai hidup mereka. Apapun, ya, sebagai orang percaya, kalau kita mau menikmati hidup yang telah dipulihkan ini, maka serahkanlah diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkanlah Dia yang memegang hala tuju hidup kita. Ya, rendahkanlah diri kita, tundukkanlah diri kita, dan lebih penting, takutlah akan Tuhan dengan rasa hormat, mengagungkan Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga Tuhan berkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu. Kami bersyukur atas nikmat atau keindahan yang telah Engkau sediakan bagi setiap orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat. Kiranya semua nikmat dan juga semua keindahan hidup yang dimiliki orang-orang yang telah mengalami pemulihan hubungan dengan Engkau juga akan kami nikmati, juga akan kami lalui di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami untuk terus hidup
berkenan kepada Engkau. Pimpin kami supaya Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang bertakhta, Engkaulah yang sepenuhnya bekerja di dalam hidup kami. Karena kami percaya itulah caranya untuk kami memaksimumkan kuasa dan juga segala sesuatu berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan kuasa Roh Kudus dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang adalah masa untuk memberikan kesyukuran kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Segenap jiwaku. Sekarang kita masuk dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima karunia-karunia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dihianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Boleh demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku dari perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita membacakan roti ini untuk bahagian dalam tubuh Kristus. Amin. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin.
Sekarang pemimpin atau ketua keluarga bolehlah membagikan elemen perjamuan kepada anggota-anggota ataupun keluarga di dalam ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur kita bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sekarang buka hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah berkuasa Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sama-sama berdiri, kita menaikkan kesyukuran kita kepada Tuhan.